Ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk kita boleh merenungkan tema firman Tuhan tentang iman yang menjadi kenyataan. Dan iman kita juga bertumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan, kata Roma 10 ayat yang ke-17. Ya Bapak Ibu, seringkali kita menyamakan iman dengan cita-cita. Saya kira tidak salah, karena kan cita-cita juga adalah apa yang kita harapkan kan. Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita cita-citakan kan, kira-kira gitu. Dan sekaligus juga bukti dari apa yang belum kita lihat. Berarti kalau kita beriman sesuatu, berarti sesuatu yang belum terjadi sebenarnya kan. Tapi kita berharap itu terjadi. Tapi seringkali orang lupa bahwa iman itu tidak bisa dipisahkan dengan rencana Tuhan. Karena tidak mungkin kita bercita-cita sesuatu yang Tuhan tidak rencanakan dalam hidup kita kan. Di dalam Ulangan 8 ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan berikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan berikan kita potensi. Artinya begini, kalau kita bernyanyi do-nya aja fales, ya gak mungkin lah bercita-cita atau berharap menjadi penyanyi terkenal begitu kan. Jadi setiap kita pasti Tuhan kasih kita potensi dalam diri kita. Jadi kalau orang mengatakan bahwa kok saya tidak merasa punya potensi, berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Karena setiap orang itu pasti ada potensi, kan Tuhan tidak mungkin bohong. Ya, Tuhan memberikan kepada setiap kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kekayaan itu nggak turun dari langit. Ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara, iman itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Saya coba-coba tanya Mbak Google gitu ya. Tanya Mbak Google bilang kalau di dalam Alkitab itu ada sekitar 558 kata iman. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak percaya tolong hitung sendiri. Kata pengharapan itu ada sekitar 85 gitu. Bahkan ada kebenaran sekitar berapa ya? 230. Lalu ada kasih yang sebetulnya kan kita berharap banyak ya. Itu cuma sekitar 258 kalau nggak salah kata Mbak Google. Tapi kata Mbak Google iman itu sekitar 558. Jadi begitu pentingnya sampai Alkitab mencatat berulang-ulang sampai sekitar 500-an kata iman di dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jadi iman itu tidak boleh dipisahkan dengan apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya kan? Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 katakan bahwa aku tahu. Kan Tuhan yang tahu kan? Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jadi kita nggak bisa cuman taruh cita-cita sendiri, suka-suka kita. Oh, gue mau jadi dokter. Padahal kita sendiri nggak punya minat kan. Karena pengen, wah dokternya keren. Gue mau jadi pilot. Tapi nggak punya passion, cuma karena cita-cita saja kan. Makanya kadang-kadang kita susah bisa membedakan antara iman dan cita-cita. Karena cita-cita kan asal goblek aja. Ya. Anak-anak dari kecil, mau jadi dokter. Nanti begitu besar pindah lagi. Jadi pilot. Nanti kalau lihat ada orang lain lagi jadi apa, jadi ini. Akhirnya jadi lurah. Ya, jadi iman itu benar. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan sekaligus juga bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara duduk di sana dan bilang, saya berharap di sini
Ada sound system, itu bukan iman namanya. Ya, nggak perlu iman, perlu apa? Perlu mata untuk lihat. Oh iya, ada sound system. Tapi iman itu sesuatu yang kita belum lihat, tetapi kita harapkan. Kembali, iman itu tidak boleh dipisahkan dengan rancangan Tuhan. Karena setiap orang itu dirancang Tuhan untuk tujuannya masing-masing. Sebab itu beberapa waktu yang lalu saya seringkali bilang, udah, kita pikir hidup kita ke depan, gak usah lihat orang lain. Jangan suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Lihat orang sukses dengan caranya, sudah ada orang yang diberikan talenta 1, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 5 kan. Berarti kan yang diberikan 5 pasti kan kapasitas yang Tuhan lihat lebih besar. Tidak usah, fokus saja yang 1 itu. Yang penting adalah bagaimana kita fokus dengan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Jadi ini dulu yang harus menjadi pegangan kita, bahwa kalau kita mengimani sesuatu, itu harus dasarnya adalah apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau mencapai iman itu menjadi kenyataan, yang paling pertama kita harus lakukan adalah kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14 katakan bahwa Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya, ya, janjinya diberitahukan. Nah, kalau kita tidak bergaul intim dengan Tuhan, bagaimana kita tahu apa rancangan Tuhan? Kalau Tuhan punya rancangan, berarti kan rancangan itu kan sesuatu yang harus berproses. Jadi kalau tujuannya kita dekat dengan Tuhan itu apa? Supaya kita tahu langkah-langkah hidup seperti apa. Tidak salah dalam melangkah. Tapi seringkali kan kita berpikir gitu ya, kita berpikir bahwa apa yang kita pikir itu benar. Padahal Amsal sudah bilang apa? Ada jalan yang kita pikir lurus, tapi ujungnya menuju maut. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, semoga Pak JC juga dengar. Sekitar 20-an tahun yang lalu, waktu saya mulai mikir-mikir untuk mulai satu pelayanan, Pak JC yang awal-awal saya sudah sempat sharing dulu, siapa temannya Pak JC, Fudi ya, yang ada beberapa teman lagi. Pak JC sempat usul, udah kita bikin persekutuan doa saja. Masuk akal kan, saya juga punya gereja kan, Pak JC juga punya gereja. Jadi kalau kita bikin persekutuan doa, ya sangat masuk akal gitu. Tapi saya berpikir saya nggak punya passion untuk bikin persekutuan doa ya. Dulu kita juga suka datang ya di persekutuan doanya Pak Carly ya. Saya nggak punya passion untuk bikin persekutuan doa. Kenapa? Kalau kita bikin persekutuan doa, lalu kita kumpul-kumpul, lalu tiba-tiba ada jemaat yang bilang, jemaat yang aktif dalam persekutuan doa itu, saya mau dibaptis lah. Kita mesti cari gereja lagi kan? Persekutuan doa nggak punya izin untuk membaptis orang kan? Lalu ada jemaat yang saya mau penyerahan anak, yang nggak bisa juga. Kita mau nggak mau cari gereja lagi, dan apalagi kalau misalnya, aduh sudah aktif, kita mau menikah Pak, ya nggak bisa juga. Bapak Ibu Saudara, jadi saya memang tidak punya passion untuk membangun satu persekutuan doa. Dan semakin kuat, sekitar 20-an tahun yang lalu saya bilang harus gereja. Harus gereja, dan saya percaya ini iman. Ya, saya berharap bahwa satu saat saya punya gereja. Dan itu merintis, bukan saya melanjutkan pelayanan, jadi harus merintis. Dan saat itu saya menjadi majelis di GPIB. Melihat gereja GPIB rasanya susah sekali kalau saya harus katakanlah di gereja itu, lalu saya membangun sebuah gereja. Karena GPIB itu punya aturan yang begitu padat, dan syaratnya paling enggak mungkin kalau jadi satu jemaat mungkin sekitar harus ada 100 kakak kali, saya lupa ya. Saya lupa, ada diatur sama sinode. Jadi kalau kita punya 100 kakak baru mungkin kita bisa. Itu pun nggak mungkin kita langsung jadi gembala kan. Mesti ada proses lagi, ikut sekolah teologi juga harus ikut sekolah teologi yang berkesesuaian dengan GPIB kan. Ya, saya sulit saat itu berpikir bahwa saya tidak mungkin ada sini, dan puji Tuhan, Tuhan tuntun saya. Akhirnya waktu passion itu muncul, saya masih melayani di gereja Duta Injil ya. Dan tahun 2000 itu akhirnya saya putuskan harus dimulai dong. Passion begitu kuat, tapi kita harus ada tindakan kan. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau iman kita menjadi kenyataan, kita benar-benar harus dekat dengan Tuhan. Dan waktu saya membangun keintiman dengan Tuhan, itulah muncul passion. Ya, muncul passion. Padahal sebenarnya waktu saya masih remaja begitu kan, pengen sih jadi penyanyi gitu. Pengen jadi penyanyi, tapi waktu saya mulai masuk dalam pelayanan, waktu saya jadi dalam pelayanan juga nyanyi juga kan ya. Dan akhirnya saya mengeluarkan beberapa album. Tetapi dalam perjalanan waktu kok Tuhan begitu kuat taruh passion di hati saya untuk menjadi gembala dan memulai gereja.
Lalu sejak 20-an tahun yang lalu saya mulai berpikir gimana caranya, saya nggak pernah kenal GBI itu apa. Ya mohon maaf teman-teman GBI. Dulu di Ambon itu kalau misalnya orang lihat gereja-gereja seperti GBI dilemparin. Ya, Bu Moniki betul ya, penster gitu ya. Mereka bilang itu apa tuh, joget-joget dalam gereja, tepuk-tepuk tangan gitu. Jadi gereja sidang jemaat Allah tuh paling sering dilemparin di Ambon. Ya, dulu saya nggak tahu, dulu kayaknya belum ada GBI kali ya. Jadi waktu mami saya pertama kali lihat saya pimpin pujian, dia matanya melotot gitu, ini gereja apaan gitu. Jadi benar-benar saya 20-an tahun saya sudah jadi majelis di GPIB. Jadi benar-benar nggak kebayang gitu. Tiba-tiba tapi dalam perjalanan waktu itu akhirnya Tuhan tuntun saya dan saya tiba-tiba melangkah sendiri gitu. Melangkah sendiri ke GBI dan akhirnya ketemu Pak Feki. Dan kalau kita mulai merintis itu tidak harus ada pendeta pembina kan. Nah, Pak Jari itu prosesnya panjang, tidak harus sampai ke pendeta penuh. Saya 12 tahun baru pendeta penuh kan. Jadi mulai proses dan begitu ketemu ngomong-ngomong, karena kan tujuan saya mau tanya-tanya gitu. Nah ternyata di GBI itu konsepnya konsep pemuritan. Jadi kalau kita ada 12 orang yang dewasa sudah dibaptis, kita bisa dibina dan bisa jadi satu gereja. Nah jadi akhirnya saya nekat aja. Padahal dari majelis GPIB loh, waktu datang ke situ pakai majelis GPIB dan daftar. Pak FK bilang waktu itu ketua BPD-nya kebetulan Ambon juga, Pak Ferry Haurisa. Dan singkat cerita saya masuk ikutin. Ini sudah mulai sekolah teologi ya kan, saya mulai ikutin dan karena sudah selesai kuliah, saya mesti di mana nih? Saya mesti mulai untuk merintis gereja di mana, dan Tuhan tuntun ke situ dan akhirnya ketemu dan pas ada diklat pendeta gitu dan saya ikut selama 3 bulan dan akhirnya lulus dan akhirnya ditabiskan jadi PDP dulu namanya pendeta pembantu, sekarang mungkin karena takut dibilang pembantu kali ya pembantu pendeta, jadi sekarang ganti nama jadi pendeta Pratama. Nah, cukup keren lah, pendeta Pratama, pendeta muda, namanya pendeta muda tapi banyak yang tua-tua juga yang jadi pendeta muda. tapi jenjangnya seperti itu ya, PDP, PDM, dan akhirnya PDT. Saya nggak tahu artinya apa, pendeta tua kali ya. Jadi pendeta Pratama, pendeta muda, dan akhirnya pendeta tua. Dan puji Tuhan saya boleh melewati semua itu. Dan akhirnya ditabiskan, saya ditabiskan jadi PDP itu tanggal 21 Juli tahun 2024. 2004 dan bulan tanggal 4 Oktober ya baru kita mulai. Waktu itu saya minta tolong Pak Yakob Tomatala untuk bimbing majelis-majelis ya, kayak misalnya Pak Prabowo kan suka bawa ke Magelang kan, dan saya bawa di tempatnya itu ya Ibu Megawati ya, ya. Oh iya dekat Ibu Megawati. Jadi kita di Kemlen dulu situ, akhirnya kita bisa mulai. Dan Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa gereja ini muncul karena iman. Satu proses yang tadinya tidak kepikir kan. Dan Bapak Ibu Saudara tahu sampai saat ini apa yang karena saya berpikir kalau persekutuan doa kita tidak bisa baptis orang. Kalau persekutuan doa kita tidak bisa penyerahan anak. Persekutuan doa apalagi memberkati. Tapi selama 20 tahun ini kita sudah baptis lebih dari 300 orang. Anak-anak yang diserahkan sekitar 150 orang itu berdasarkan akte yang kita keluarkan. Dan fantastik juga Bapak Ibu Saudara, kita selama 20 tahun itu sudah memberkati 95 pasangan. Saya kira gereja-gereja besar juga belum tentu memberkati pasangan sebanyak ini, tapi semuanya sah, bukan ya Bapak Ibu Saudara. Saya memang tidak mempersulit. Artinya banyak gereja kan harus ikutin ya. Saya pikir itu memang hak setiap gereja kan, harus ikutin katekisasi sampai 1 tahun, harus ikut segala macam proses-proses itu dan harus jadi anggota aktif kira-kira segala macam. Dan saya pikir tidak seperti itu. Karena kenapa? Karena di Jakarta ini banyak jemaat GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Kasihan dan banyak, dan dari 95 pasangan yang kita berkati 70 mungkin 80% bukan jemaat kita. Ya, kedua, jadi syarat pertama adalah harus seiman. Kemudian yang kedua adalah pastikan bukan suami orang yang masih terikat gitu ya, dan bukan istri orang.
Ya, jadi puji Tuhan sampai saat ini ya semua aman begitu. Walaupun ya dalam tidak semua mulus juga sih, ada juga hal-hal yang ya setiap rumah tangga pasti punya masalah. Tetapi pernikahan itu sendiri sah secara hukum. Dan Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan walaupun kita belum punya gedung ibadah yang permanen, tapi gereja ini punya izin resmi dari pemerintah. Dan saya sendiri punya kartu pendeta. Bapak Ibu Saudara, ini penting Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya seorang pendeta yang tidak punya kartu pendeta, nah ini ada bukti. Kalau nggak punya kartu pendeta, ya itu atendiknya bisa dibatalin loh. Karena gimana mungkin pendetanya tidak punya izin dari pemerintah, tapi ajukan itu ke catatan sipil yang dikelola oleh pemerintah. Cuma kan zaman sekarang kan kadang-kadang mereka nggak tahu, tapi bisa jadi masalah ke depan. Mereka pikir di persekutuan doa ada khotbah, Pak berkati saya, udah berkati aja. Saya lihat ini banyak masalah ke depan kalau misalnya jadi, karena bisa diusut, loh ini pendeta ini tidak terdaftar di pemerintah ini, kok dia bisa keluarkan surat nikah dan tanda tangan, itu bisa tidak dicatat gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, walaupun kita belum punya tapi izinnya resmi Bapak Ibu Saudara. Baik saya secara pendeta, dan saya percaya gereja ini muncul karena iman. Apa yang saya itu prosesnya cukup panjang melewati ini. Sekarang ini jadi pendeta di GBI malah tambah susah. Ya, ada syarat yang aneh-aneh lagi kan, mesti bayar perpuluhan lah, betul, aduh, mata duitan loh. Nah, orang bilang ini gereja mate lagi semua, dipikirin iya kan, ya oke. Tapi Bapak Ibu Saudara bahwa ya saya punya passion seperti itu dan itu terjadi sampai saat ini. Dan Bapak Ibu Saudara, yang kedua, saya sendiri punya passion yang ini yang saya mau katakan tidak mudah. Kalau secara pribadi kita bisa berjuang, tapi kalau melibatkan orang, nah ini tidak mudah. Bapak Ibu Saudara, mana dia? Tadi saya udah bawa kemana? Nah. Saya sangat harapkan supaya jemaat ini hafal, semua ngerti tentang apa namanya, dasar-dasar iman Kristen. Tapi sampai saat ini belum ada yang berani maju ke depannya. Makanya kita mulai baca aja supaya lain ke depan berani jelaskan. Nah kalau kita sendiri nggak berani menjelaskan tentang dasar bagaimana kita mau menginjil, percaya Yesus. Terus dia bilang, emang kenapa Yesus? Kita nggak bisa jelaskan, yang susah kan. Jadi yang saya punya passion supaya paling tidak setiap jemaat ini mengerti. Karena saya menemukan cukup banyak orang Kristen yang percaya sesuatu tapi tidak bisa jelaskan. Kamu percaya Allah Tritunggal? Coba jelaskan. Nggak bisa jelaskan. Akhirnya banyak yang akhirnya pindah agama lah karena bingung dan segala macam kan. Saya pastikan Bapak Ibu Saudara lihat gereja yang besar-besar ini, terutama yang anak-anak muda. Coba tanya deh, mereka pasti nggak ngerti. Ya paling tidak Bapak Ibu Saudara, gereja ini sudah ada dan ini muncul karena iman, pengharapan saya kepada Tuhan, dan itu terjadi dan sudah 21 tahun berjalan. Yang kedua adalah bagaimana setiap kita itu, setiap jemaat ini ketika ditanya orang kita bisa menjawab gitu. Dan Bapak Ibu Saudara ingat, saya udah fotokopi berapa banyak ya? Kayaknya udah ganti-ganti ya. Saya pikir udah ganti-ganti berapa kali. Kalau Bapak Ibu Saudara gak hafal-hafal juga bukan salah saya dong ya. Dan Bapak Ibu Saudara tahu dari 2-3 tahun ini udah 3.000 kopi yang saya fotokopi di setiap jemaat. Karena setiap kali datang saya bawa kadang-kadang 50, kadang-kadang 100, jadi kalau 30 sekitar bisa 30.000 kopi. Nah jangan sampai jemaat yang lain malah hafal benar, tahu, bisa jelaskan. Jadi yang sekarang ini yang saya harapkan Bapak Ibu Saudara, kalau saya bilang saya mengimani supaya setiap jemaat GBI Rumah Kasih itu benar-benar paham. Ketika ditanya langsung jawab. Kenapa kita disebut firman Tuhan? Langsung jawab. Rizka bisa jawab? Karena apa tadi? Iya. Karena diilhamkan oleh Tuhan, ya kan? Para penulis menulis karena diilhamkan oleh Tuhan. Lalu kenapa ibu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Jawab cepat. Udah 5 kali nih gue fotokopi begini nih. Gimana? Iya, jawab loh. Dunia dan segala isinya. Iya.
hafal tuh, kenapa suruh maju nggak mau maju? Ya. Ya, jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara, saya berharap supaya setiap kita nanti yang belum pernah yang dapat jangan-jangan jadiin bungkus kacang lagi nih begini. Ya kan? Bapak Ibu Saudara, penting sekali supaya kita bisa menjawab paling tidak kan. Tuhan sudah kasih gereja ini buat kita boleh belajar sama-sama, dan saya pikir apa yang saya imani selama ini juga terjadi adalah bagaimana kita bisa membangun jemaat yang rukun. Belum sempurna sih Bapak Ibu Saudara. Karena waktu saya ketol tentang gereja yang rukun, ada yang berantem juga di sini. Jadi itu tantangan, tapi ya gereja ini menjadi gereja yang rukun, gereja-gereja yang saling mengasihi, dan terutama saya rindu sekali, dan rasanya saya merasa bahwa belum tercapai seutuhnya, tapi saya ingin supaya saya mengimani setiap jemaat di Rumah Kasih harus benar-benar hafal. Paling tidak kita bisa jelaskan ketika ditanya mengapa Alkitab disebut firman Tuhan. Mengapa? Apa buktinya Yesus Tuhan? Kenapa kita bisa percaya Yesus padahal kita nggak pernah ketemu? Bagaimana menjelaskan? Jadi menurut saya seorang gembala yang berhasil itu bukan membawa jemaat untuk mengidolakan dirinya. Apa-apa pendeta tidak. Tetapi membawa jemaat untuk mengidolakan Tuhan. Enggak. Dan saya harus sampaikan bahwa setiap jemaat juga punya banyak dalam kita tidak bertumbuh secara pribadi. Ya, nanti kalau ada setan datang di rumah susun Cijantung, Pak Syahan, usir aja udah. Gak usah panggil saya, kuasanya sama ya kan. Kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada saya dengan Pak Syahan sama. Jadi saya ingin supaya setiap kita itu bertumbuh. Nah, yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, saya tidak salah sih Bapak Ibu Saudara ya. Tidak salah kalau saya mengimani kita punya gedung ibadah sendiri. Tapi memang secara jujur Bapak Ibu Saudara, melihat kondisi kita dalam hal keuangan, rasanya sih kita tidak bisa terlalu bermuluk-muluk. Contoh ya, kalau saya seorang pengusaha, lalu setiap bulan saya kira-kira bisa sisihkan katakanlah ya 10 juta lah kira-kira, 10 juta atau berapa. Nah saya bisa planning dengan saya tabungan gitu, satu saat saya bisa beli gedung gereja begitu kan. Nah memang dalam realitasnya kondisi kita masih belum memungkinkan, tapi nggak apa-apa. Artinya kan sesuatu yang mungkin tidak dengan cepat, karena kita sulit untuk memprediksi kan. Tangkap nggak Bapak Ibu? Kalau misalnya kita semua katakanlah persembahannya lebih dari pengeluaran kita, mungkin kita bisa langsung terplanning terlalu cepat. Jadi nggak apa-apa. Buat saya sih itu bukan yang utama. Tapi yang penting adalah gereja ini ada karena kita boleh mengimani, dan paling tidak kita mulai untuk apa? Membangun iman kita. Setiap jemaat kita beriman, dan bagi Tuhan kan kita percaya tidak ada yang mustahil kan. Kalau Tuhan bisa menyediakan langit, bumi dan segala isinya, bagi Tuhan kalau suatu saat Tuhan buka jalan akhirnya kita punya gedung sendiri. Tapi secara manusia memang jujur aja kita sulit untuk memprediksi. Tapi nggak apa-apa, kita berdoa karena kita percaya bahwa apa yang kita pikirkan itu apa yang Tuhan pikirkan jauh dari apa yang kita pikirkan. Nah, yang penting begini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengimani bahwa kita akan masuk surga. Saya ambil contoh begini. Kalau Pak Daniel misalnya ingin beli mobil baru, ya kan? Ternyata mobil itu inden dan mesti bayar DP kan? Waktu pergi lihat di showroom kira-kira oke, mau. Lalu sampai di sana, Pak Daniel ini kan mobil inden, DP dulu. Lalu Pak Daniel DP 50 juta, ya kan? Begitu sampai di rumah, Jojo tanya, Pak, mana mobilnya? Belum Jo, ini kan inden. Buktinya apa? Nanti kita punya mobil Jo, mobil baru. Ini kwitansi. Coba bisa bayangin nggak kalau misalnya badannya nggak dikasih kwitansi, tapi dikasihnya brosur, ya? Kira-kira itu jadi bukti nggak? Nggak jadi bukti kan? Kita sulit kan, sudah bayar 50 juta tapi nggak ada buktinya. Nah, kwitansi itu menjadi bukti. Ya paling tidak kita bisa klaim kan, kita sudah punya perjanjian. Menjadi bukti bahwa kita akan dapat mobil baru. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita memiliki pengharapan beriman untuk masuk ke surga? Apa buktinya? Buktinya iman percaya kita. Kan belum kita lihat kan? Iman percaya kita bahwa Kristus sudah mati menanggung hukuman dosa kita. Ya, dasarnya firman Tuhan kan? Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Kristus mati ganti kita. Sebab itu dalam Roma 8 ayat 1 katakan bahwa tidak ada lagi penghukuman dosa. Yang kedua,
Dalam Galatia 3 ayat 13-14. Kristus disalibkan, menanggung kutuk atas kita. Itu bukti. Bukti yang kita pegang. Apalagi? Kita ini memang sudah digadai oleh nenek moyang kita kepada iblis. Tetapi Kolose 1 ayat 13 katakan bahwa Tuhan sudah membebaskan kita dan memindahkan kita dari kuasa kegelapan masuk kerajaan surga. Sebab itu dalam Filipi 3 ayat 20 katakan bahwa kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Nah, itu bukti. Jadi ketika orang tanya, kok kita bisa punya pengharapan akan masuk surga? Karena kita punya bukti. Seperti tadi Pak Daniel punya bukti sudah DP untuk dapat mobil nanti inden, demikian juga kita. Kita punya bukti. Kenapa kita bisa punya pengharapan, beriman pasti akan masuk surga? Karena kita percaya. Kita percaya karena Kristus sudah mati menanggung hukuman dosa kita. Kristus sudah disalibkan menanggung kutuk atas kita. Kristus sudah mencurahkan darahnya yang suci untuk menebus kita. Upah dosa adalah maut. Tetapi pengorbanan Kristus telah membebaskan kita dari hukuman maut, telah membebaskan kita dari kutuk, dan sudah membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Itu dasar. Itu dasar. Kita kan belum ke surga. Ada yang buru-buru ke surga? Bu Ayu, jangan dulu. Tenang Bu. Bagas, tunggu sampai jenderal dulu. Kita mengimani kan? Kita mengimani, setiap kita harus mengimani bahwa kita pasti ke surga. Buktinya ada. Kita pegang bukti bahwa Kristus sudah mati buat kita. Sudah menanggung kutuk atas kita dan dia sudah menebus kita. Biarlah ini menjadi pengharapan yang kekal bagi kita. Kita punya iman ada di dunia ini. Nanti iman punya calon, mana Kartini segala, calon teman hidup, punya rumah atau apa, kita boleh. Tetapi kita itu semua akan kita tinggalkan di dunia ini. Tapi sebagai orang percaya, kita punya iman yang pasti bahwa kita pasti ke sorga karena kita punya bukti yang nyata melalui pengorbanan Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa menjadikan iman kita menjadi kenyataan, iman kita itu harus sesuai dengan rencana Tuhan. Bukan cita-cita kosong. Jadi bagaimana supaya kita bisa mencapai cita-cita itu? Setiap kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Paling tidak kita memahami potensi kita masing-masing. Ya, dengan memahami potensi kita masing-masing, kita mulai melangkah dengan iman. Ketika menghadapi tantangan, kita perkatakan firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Pencobaan-pencobaan yang kita datang, kita ingat firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan-pencobaan biasa tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Ketika kita kekurangan uang, kita ingat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Kalau kita memperkatakan itu, saya ngalami loh Bapak Ibu Saudara. Saya ngalami. Kadang-kadang dengan kita memperkatakan itu kan, firman kan tidak ada kuasa. Dengan kita memperkatakan itu, tentu saja Tuhan sedang berkarya dalam hidup kita. Jadi biasakan untuk kita memperkatakan firman Tuhan. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Maka kita akan melihat bagaimana perjalanan kita. Jadi kalau mungkin belum tercapai dengan apa yang kita imani, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.